Lalang kalau sudah tumbuh luar biasa, mengalahkan yang lain-lain. Yang tanaman lain pun harus tersingkir karena lalang-lalang yang tumbuh makin hari makin penuh. Saudara-saudara, pendewasaan iman pada Warta Jemaat GKI Tegal sudah dicetak, bahkan sudah dikirim lewat broadcast GKI Tegal. Tapi bagi saudara-saudara yang kesulitan membaca, karena memang tulisannya kecil-kecil, saya akan bacakan. Silakan saudara-saudara untuk menyimaknya. Tema pendewasaan iman kita minggu ini, yaitu tanggal 19 Juli 2020 adalah sulit membedakan lalang dan gandum. Saudara-saudara, bacaan diambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, khususnya ayat 26 akan menjadi fokus perhatian kita. Saya bacakan begini. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Matius 13 ayat 26. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih lalang dan gandum tumbuh bersama di ladang, yaitu dunia ini. Menurut petani di Galilea, lalang yang namanya Lolium temulentum waktu tumbuh sangat mirip dengan gandum, sehingga sangat sulit membedakannya. Tetapi setelah mengeluarkan bulir, mereka dengan mudah dapat membedakannya. Lalang itu oleh petani dianggap musuh karena mengganggu pertumbuhan gandum, dan bulir yang dihasilkan mengandung racun. Kalau tercampur gandum dan termakan, bisa membuat orang pusing sampai pingsan. Jadi tepat sekali kalau Tuhan Yesus menyebut lalang adalah anak-anak si jahat, sedang gandum adalah anak-anak kerajaan. Saudara-saudara, pelajaran apakah yang kita peroleh dari
kemiripan antara lalang dan gandum ini. Pelajaran yang kita peroleh adalah kita jangan mudah menilai seseorang dan memberitahukan pada orang lain sebelum kita mengenal dirinya. Bukankah kita sering kecewa terhadap orang yang kita nilai baik, tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa dia adalah lalang? Saudara-saudara, sebaliknya kita dengan mudah mencap seseorang tidak baik, tetapi pada suatu saat kita tahu bahwa batinnya mulia. Saudara-saudara, oleh karena itu hendaklah kita selalu dekat dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Karena lalang dan gandum tumbuh bersama di dunia ini. Amin. Demikianlah pendewasaan iman kita minggu ini.